Brigjen TNI AD yang membujuk Wadenyan 530 Brawijaya ternyata ikut hancurkan PKI di Madiun. Begitulah peran dari Sabirin Mochtar, perwira Kodam Brawijaya dalam sejarah penumpasan pemberontakan PKI di dua masa berbeda. Seperti diketahui, pada saat peristiwa gerakan 30 September PKI meletus di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Sabirin Mochtar, yang saat itu sedang ada di Jakarta, adalah perwira yang ditugaskan Pangkostrat Maijen Soeharto untuk memanggil Danyon 530 para pasukan organiknya Kodam Brawijaya yang bersiaga di kawasan Tamrin dan sekitar Monas. Pada waktu itu, Batalion 530 sedang ada di Jakarta, dalam rangka persiapan mengikuti peringatan hari ulang tahun ABRI yang akan digelar pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Tapi kemudian pasukan Yon 530 ini bersama dengan pasukan Yon 454 Banteng Riders Kodam Diponegoro diperalat oleh pimpinan G30 SPKI untuk ikut dalam operasi militer gerakan 30 September. Bahkan, ada sebagian dari pasukan Yon 530 yang terlibat langsung dalam operasi penculikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Ketika itu, Yon 530 Kodam Brawijaya datang ke Jakarta dipimpin Komandan Batalionnya Mayor Bambang Supeno. Nah, Yon 454 dan Yon 530 ini oleh Danyonnya masing-masing diperintahkan untuk bersiaga di kawasan Monas dan Tamrin dekat istana. Instruksinya mereka harus menjaga istana karena akan ada upaya kudeta dari Dewan Jenderal. Brigjen Sabirin perwira yang diminta Pangkostrat Maijen Soeharto untuk memanggil Danyon 350 agar menghadap Pangkostrat untuk diberi penjelasan tentang situasi genting yang terjadi sebenarnya. Sementara, Letkol Ali Murtopo ditugaskan Soeharto untuk memanggil Danyon 454 Kodam Diponegoro. Pertimbangan Soeharto kenapa menugaskan Sabirin Mochtar dan Ali Murtopo, karena keduanya punya ikatan dengan dua pasukan tersebut yang pasti suaranya akan didengar. Sabirin Mochtar adalah perwira senior di Kodam Brawijaya yang cukup dihormati. Sementara Ali Murtopo adalah mantan komandan Yon 454. Waktu pertama kali datang, Sabirin tak dapat bertemu dengan Danyon 530. Menurut keterangan Wadenyan 530 Kapten Sukarbi, Danyonnya sedang pergi ke Istana Negara untuk menghadap Bung Karno. Begitupun dengan Ali Murtopo, dia juga tak bisa bertemu dengan Danyon 454. Ali Murtopo hanya ditemui oleh Wadenyan 454 Kapten Kuncoro yang menyatakan hal serupa jika komandannya sedang ke istana. Sabirin dan Ali Murtopo pun lantas kembali ke Makostrat untuk melapor ke Pangkostrat. Setelah dilaporkan apa yang terjadi, Pangkostrat Maijen Soeharto kembali memerintahkan Brigjen Sabirin dan Letkol Ali Murtopo untuk kembali ke kedua pasukan tersebut dengan instruksi. Jika Danyon tak ada, Wadanyonnya diusahakan segera menghadap ke Kostrat. Sejarah pun mencatat, akhirnya Brigjen Sabirin Mochtar bisa meyakinkan Wadenyan 530 Kapten Sukarbi untuk segera datang ke Kostrat. Pun, Letkol Ali Murtopo juga bisa membujuk Kapten Kuncoro, Wadenyan 454 agar segera menghadap Pangkostrat Maijen Soeharto. Kedua Wadenyan itu pun akhirnya bertemu dengan Pangkostrat. Di Makostrat, Maijen Soeharto memberi penjelasan jika kudeta Dewan Jenderal itu tidak benar. Maijen Soeharto juga menginformasikan jika Presiden Soekarno tidak ada di istana. Dalam pertemuan itu, Pangkostrat Maijen Soeharto juga menegaskan jika gerakan 30 September yang dilakukan Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan itu sebagai sebuah pemberontakan. Maijen Soeharto mengatakan kepada dua Wadenyan 454 dan 530, ia akan menumpas pemberontakan gerakan 30 September. Di akhir penjelasannya, Maijen Soeharto mengultimatum kepada dua Wadenyan tersebut, agar sebelum pukul 18, pasukan Yon 454 dan 530 bergabung ke Makostrat. Jika membangkang artinya sudah ada di pihak lawan, artinya pula akan berhadapan dengan Kostrat. Sejarah juga mencatat hanya Wadenyan 530 dari Kodam Brawijaya yang mematuhi ultimatum Pangkostrat dengan membawa pasukannya masuk ke Kostrat. Sementara Wadenyan 454 Kapten Kuncoro memutuskan tak menggubris ultimatum Pangkostrat. Ia memilih membawa pasukannya menyingkir ke kawasan Halim. Nah, ternyata peran Brigjen Sabirin Mochtar itu sendiri tak hanya ikut dalam penumpasan gerakan 30 September pada tahun 1965.
Tapi dia juga ikut terlibat langsung menumpas pemberontakan PKI yang meletus di Madiun pada tahun 1948. Seperti dicatat, Letjen Purnawirawan Himawan Sutanto dalam bukunya, Madiun dari Republik ke Republik, dalam operasi penumpasan PKI di Madiun tahun 1948. Pasukan yang dipimpin Sabirin Mochtar, adalah salah satu pasukan dari Jawa Timur yang ikut menyerbu ke Madiun dari arah timur. Sementara dari arah barat, dikerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi. Menurut Himawan, ketika menumpas pemberontakan PKI di Madiun, Sabirin Mochtar masih berpangkat kapten. Dia adalah komandan kompi di bawah Brigade S pimpinan Letkol Surahmat. Batalion S sendiri ketika itu terdiri dari pasukan pimpinan Mayor Sumadi, Sunaryadi, Banurejo, Sabarudin, dan kompi-kompi pimpinan Kapten Sabirin Mochtar. Batalion S dalam penumpasan PKI di Madiun dibantu oleh satuan dari Brigade Mobil Kepolisian, CPM dan Satuan Baterai Artileri. Masih menurut Letjen Himawan, pasukan kompi Sabirin Mochtar bersama dengan pasukan pimpinan Sumadi dan kompi Hizbullah bergerak menyerang Madiun dari Trenggalek. Jadi, para perwira yang ikut menumpas gerakan 30 September, mereka juga adalah para perwira yang saat masih muda ikut menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Perwira seperti Sabirin Mochtar, Ahmad Wiranata Kusumah, Haris Suhud, Kemal Idris, dan lainnya, adalah para perwira yang menghancurkan mimpi kaum komunis mendirikan Republik Komunis di Madiun pada tahun 1948. Mereka juga yang menghancurkan tekad Aidit Ketua PKI pada tahun 1965.